Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Allah tidak menilai umatnya dari bentuk fisik, baik itu cantik, ganteng, tinggi, atau pendek. Namun yang dilihat adalah amalan kita. Hal ini sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian." Hadis riwayat Muslim. Tapi tahukah Anda jika di dalam Islam orang gemuk dicela? Ada beberapa dalil yang membahas keburukan orang gemuk. Imran bin Husain radhiyallahu an berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Generasi terbaik adalah generasi di zamanku, kemudian masa setelahnya. Sesungguhnya pada masa yang akan datang ada kaum yang suka berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Mereka bersaksi sebelum diminta kesaksiannya, bernazar tapi tidak melaksanakannya, dan nampak pada mereka kegemukan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah juga mengabarkan tentang orang yang gemuk. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik umatku adalah masyarakat yang aku diutus di tengah mereka para sahabat, kemudian generasi setelahnya, kemudian datang kaum yang suka menggemukkan badan, mereka bersaksi sebelum dimintai kesaksian." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Mengenai hadis tersebut, Al-Qurtubi menjelaskan jika hadis tersebut adalah celaan bagi orang gemuk, karena kemungkinan bukanlah bawaan melainkan karena banyaknya makan, minum, bersantai, poya-poya, selalu tenang dan terlalu mengikuti hawa nafsu. Dia adalah hamba bagi dirinya sendiri dan bukanlah hamba bagi Tuhannya. Orang yang hidupnya seperti itu pasti akan terjerumus pada hal yang haram. Beliau juga menjelaskan bahwa makan dan hobi kuliner adalah kebiasaan orang-orang kafir. Beliau juga melanjutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang kafir karena banyak makan. Barang siapa yang banyak makan dan minum, maka ia akan semakin rakus dan tamak, bertambah malas dan banyak tidur di malam hari. Mengenai orang kafir, Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan makan. Dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka." Quran Surat Muhammad ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan neraka bagi orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang lebih sibuk memikirkan dunia daripada ibadahnya. Karena yang dipikirkannya hanyalah makanan, tubuh mereka pun tumbuh menjadi besar. Hadis lain tentang orang gemuk dari Ja'dah bin Khalid bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada orang gendut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk perutnya. "Andai gendut ini tidak di sini, niscaya itu lebih baik bagimu." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, suatu ketika ada orang bersendawa di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menegurnya, "Jangan keras-keras sendawanya. Sesungguhnya orang yang paling sering kenyang di dunia, dia paling lama laparnya di akhirat." Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian disebutkan pula dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan salah satu model manusia yang disiksa di hadapan seluruh makhluk. "Sesungguhnya akan didatangkan seseorang yang sangat besar dan gemuk pada hari kiamat. Akan tetapi timbangannya di sisi Allah tidak seberat sayap nyamuk. Bacalah firman Allah yang artinya, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Ketika menyebutkan hadis tersebut, An-Nawawi mengatakan, timbangan di sisi Allah tidak seberat sayap nyamuk. Artinya beratnya dan nilainya tidak menyamai sayap nyamuk. Artinya tidak ada nilainya. Di sini terdapat celaan bagi kondisi gemuk. Syarah Sahih Muslim. Namun jangan khawatir, tidak semua orang gemuk itu tercela. Selama penyebab dari gemuk bukanlah karena bermalas-malasan dan banyak makan, dia tetap menjadi pahlawan bagi umat dan melakukan aktivitas yang bermanfaat. Rasulullah melakukan witir 9 rakaat. Setelah beliau mulai gemuk dan berdaging, beliau sholat 7 rakaat.
kemudian sholat 2 rakaat sambil duduk. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu an memberikan penjelasan bahwa Rasulullah memiliki badan yang besar. Hal tersebut disahihkan As-Sama'il Al-Muhammadiyah Turmudi. Rasulullah orang yang badannya besar. As-Sama'il Al-Muhammadiyah Turmudi. Orang yang gemuk tak selamanya menjadi celaan. Jika gemuk disebabkan karena banyaknya duduk dengan berzikir dan membaca Al-Quran, itu tidak mengapa. Namun yang dihindari adalah gemuk karena malas dan makan terlalu banyak. Pasalnya, kenyang akan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, kecerdasan berkurang, lebih banyak tidur dan bermalas-malasan. Pendapat Imam Syafi'i mengenai orang gemuk. Dari Hasan bin Idris Al-Halwani menyatakan bahwa beliau mendengar komentar Imam Asy-Syafi'i tentang orang gemuk. Sama sekali tidak akan beruntung orang yang gemuk, kecuali Muhammad bin Hasan As-Syaibani, gurunya Asy-Syafi'i. Beliau ditanya, mengapa demikian? Jawab beliau, karena seorang yang berakal tidak lepas dari dua hal, sibuk memikirkan urusan akhiratnya atau urusan dunianya. Sedangkan kegemukan tidak terjadi jika banyak pikiran. Jika seseorang tidak memikirkan akhiratnya atau dunianya, berarti dia sama saja dengan hewan. Jadilah gemuk. Hilyah Aul-Auliya. Sahabat yang beriman, orang yang gemuk akan rugi timbangannya di akhirat karena akan setara dengan sayap nyamuk. Namun perlu kita ingat, tidak semua orang gemuk tercela. Jika masih berusaha bermanfaat bagi orang lain dan tetap menjalankan ibadah kepada Allah sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, orang-orang yang kikir atau pelit seringkali membuat orang di sekitarnya merasa kesal. Bagaimana tidak, jangankan berbagi untuk sesama, membelanjakan uang untuk diri sendiri saja terkadang mereka berat dan menyesal. Tidak heran, banyak orang yang tidak menyukai sahabat atau keluarga yang memiliki sifat pelit ini. Bahkan orang yang pelit sendiri tidak suka jika orang lain pelit kepadanya. Selain tidak disukai manusia, sifat kikir ini juga tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, watak pelit tidak boleh ada dalam diri seorang mukmin. Pasalnya bisa mendatangkan musibah. Bahkan ada beberapa orang dari umat terdahulu yang binasa akibat kekikirannya. Berikut selengkapnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada watak yang keduanya tidak boleh ada dalam diri seorang mukmin, yaitu akhlak buruk dan kikir. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada dua macam akhlak yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dua macam akhlak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua akhlak yang disukai Allah adalah dermawan dan berani. Dua akhlak yang tidak disukai olehnya adalah akhlak yang buruk dan kikir. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka dia menjadikannya sebagai amal yang selalu memenuhi keperluan-keperluan orang banyak. Hadis riwayat Baihaqi. Nabi Muhammad SAW bersabda, takutlah kalian terhadap perbuatan aniaya, karena sesungguhnya aniaya itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan takutlah kalian terhadap sikap kikir, karena sesungguhnya kikir itu membinasakan orang-orang sebelum kalian, juga mendorong mereka mengalirkan darah mereka sendiri dan menghalalkan kehormatan mereka. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa orang dari umat terdahulu yang binasa karena kekikirannya. Salah satunya adalah Qarun yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ia beserta hartanya akhirnya tenggelam di telan bumi karena tidak mau bersedekah dan tidak mau membayar zakat. Sebelum musibah besar yang membinasakannya tersebut, harga diri dan kehormatan Qarun sudah diinjak-injak oleh orang-orang dari kalangannya sendiri yang seharusnya ia nafkahi. Jadi sikap kikir selain tercela juga mendatangkan musibah. Sifat pelit atau kikir ini muncul karena suudzon atas rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengira dengan mudah berbagi kepada orang lain maka hartanya akan habis. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip sedekah, di mana semakin banyak dikeluarkan akan semakin banyak Allah menambahkan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,
Tidak ada hari ketika seorang hamba memasuki waktu pagi kecuali kedua malaikat berdoa. Salah satunya berdoa, "Ya Allah, berilah kepada orang yang berinfak gantinya." Dan malaikat yang satunya berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepada orang pelit kehancuran." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kikir dalam makna hadis tadi menurut Al-Mala Ali Al-Qori adalah orang-orang yang pelit memberikan kebaikan dan harta kepada orang lain. Sementara itu Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan jika kata hancurkanlah memiliki makna bahwa harta itu sendiri yang hancur atau pemilik harta tersebut. Maksudnya adalah hilangnya kebaikan karena sibuk dengan yang lainnya. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi tentang dua akhlak yang tidak boleh ada di diri seorang mukmin. Semoga kita terhindar dan bisa menjauhi dua akhlak tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah